Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Apa kabar kalian? Kakak Cynthia yakin kalian sudah duduk manis di depan televisi kalian untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Tutup matamu, lipat tanganmu, ikuti kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih kami boleh bangun Tuhan pada pagi ini dengan tubuh sehat. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk melompat, mendengarkan firman-Mu, dan juga diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang baik, mari Tuhan Kau pimpin dari awal ibadah sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan cinta Tuhan kita katakan amin. Nah adik-adik, yuk mari kita bersukacita bersama-sama. Yuk bersama kakak Cynthia, aku daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku
Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu teman kita yang mau mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Yuk kita sambut teman kita yang satu ini. Yeay! Salam teman-teman. Yuk memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Jesus loved the little children, all the children of the world. Yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children of the world. Wah, luar biasa bukan? Ternyata teman kita Grace dapat bisa dengan bermain memuji Tuhan dengan baik bersama-sama dengan kita. Yuk adik-adik juga bisa loh memuji Tuhan sama seperti teman-teman kita yang sebelumnya. Ada Hana, ada Grace. Kalian bisa juga memuji Tuhan. Kirimkan video kalian kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Minta mama, papa untuk memberikan persembahan dan membantu mentransferkannya ke rekening sekolah minggu seperti yang tercantum di bawah ini nih. Jangan lupa ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup matamu, kita mau nyanyi. Haleluya. Adik-adik, siapkan pikiranmu, hatimu tertuju kepada Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord, from all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord.
you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan saat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kakinya untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikuti Kak Rianti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Saat ini kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, sertai kami Tuhan Yesus. Bukakan hati dan telinga kami agar firman yang kami dengar dapat tinggal di dalam hati kami. Dan juga Engkau urapi Kak Rianti yang bawa firman Tuhan. Engkau pakai sehingga setiap perkataan-perkataannya berasal dari hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo halo. Hola hola. Bonjour. Namaste. Ni hao. Konnichiwa, annyeonghaseyo. Adik-adik tahu itu apa? Itu salam-salam yang diucapkan orang-orang di seluruh dunia. Dunia kita begitu besar, begitu banyak suku-suku bangsa. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Tapi bukan cuma bahasanya, bahkan orang-orangnya juga berbeda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, dan rambutnya juga ada yang kuning, ada yang merah. Ada yang seperti kakak rambutnya hitam, ada yang mata blue, ada yang sipit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, adik-adik, semua itu dikasihi Tuhan Yesus. Dari manapun kita berbicara dalam bahasa apapun, seperti apapun penampilan kita, keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Gak boleh ya kita membeda-bedakan orang. Rianti, kalau aku gak mau bertemu dengan orang yang aneh seperti si Ocan, boleh dong Kak. Siapa Ocan? Itu tetanggaku. Dia itu ngomongnya aneh Kak. Pusing aku dengernya. Ngomong kita orang lah, sama ini, sama itu. Aduh, gak ngerti deh Kak. Jonah, temanmu dia itu bukan temanku. Gak ada yang mau temenan sama dia. Jonah, dia itu orang dari daerah lain. Mungkin dia emang belum bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Karena itu kamu gak ngerti. Oh, ya, dia emang baru pindah sih Kak. Katanya dulu dia tinggalnya jauh banget. Kalau naik pesawat juga lama banget. Tahu itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Walaupun dari suku manapun, kita harus mau berteman dengan dia. Karena Tuhan juga mengasihi Ocan. Sama seperti Tuhan mengasihi Jonah. Nah sekarang Jonah, kamu duduk aja. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang Filipus dan sida-sida Ethiopia. Tentang Tuhan mengasihi semua orang. Tidak melihat orang-orang tertentu. Semua orang berhak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Adik-adik, sekarang kita mau belajar dari hamba Tuhan yang namanya Filipus. Filipus itu salah satu murid Tuhan Yesus dan dia juga rasul yang dipakai luar biasa memberitakan Injil. Saat dia memberitakan Injil, dia pergi ke Samaria. Di sana banyak orang bertobat, banyak orang yang dibaptis, yang memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Luar biasa sekali hamba ini. Tapi pada waktu itu, pada zamannya Filipus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, orang Israel tidak banyak bergaul dengan orang luar. Mereka lebih suka berkumpul dengan sesama orang Israel. Mereka gak suka dengan orang asing, masuk ke rumah orang asing, makan bersama dengan orang asing. Mereka
tidak suka itu. Tapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus mau supaya firman itu pergi ke seluruh penjuru bumi, supaya semua orang bisa mengenal Tuhan. Bukan cuma orang Israel, tapi semua orang, semua suku bisa mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus hambanya Filipus pada satu hari melalui malaikatnya. Malaikatnya datang ke Filipus. Malaikatnya bilang, Filipus, kamu sekarang pergi ke arah selatan. Filipus saat itu di Yerusalem. Disuruh, kamu pergi ke arah selatan, ke jalanan menuju ke Gaza. Adik-adik tahu, di jalanan itu sepi, bukan ada siapa-siapa. Itu bukannya kota yang besar, itu bukan desa. Di situ hanyalah jalanan yang jarang dilewatin orang. Cuma orang-orang yang mau pergi ke Gaza atau mau pergi ke Ethiopia melalui jalan itu. Tapi Filipus, hamba Tuhan yang luar biasa, dia tidak menolak. Dia nggak bertanya-tanya. Saat malaikat suruh dia pergi, dia ikuti perintah Tuhan. Jadi sampai di sana, dia bingung, dia celingak, gak ada siapa-siapa. Jalanan yang kosong, sepi. Kenapa ya Tuhan suruh aku ke sini ya? Mau apa ya? Ada apa ya di sini? Saat Filipus sedang diam di jalanan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membaca firman Tuhan. Lihat, ada orang yang sedang membuka gulungan kitab, membaca. Zaman dahulu punya kitab itu berupa gulungan, bukan buku. Orang itu membaca seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Ini kitabnya tentang siapa ya? Apa tentang si Yesaya yang nulis? Atau tentang orang lain? Adik-adik, ternyata yang membaca bingung. Ini kitab artinya apa? Saat si orang itu yang lagi baca kitab Yesaya kebingungan, Roh Kudus berbicara kepada Filipus. Filipus, pergi ke situ. Filipus lihat, wah, kereta kudanya bagus. Orang itu lagi melakukan perjalanan dengan kereta kuda. Kereta kudanya bagus sekali. Pasti orang yang hebat. Terus dia lihat yang baca, yang megang gulungan kitabnya. Loh, itu orang hitam. Kulitnya beda sama saya. Itu ternyata adalah orang Ethiopia. Tapi orang Ethiopia ini bukan sembarangan orang. Dia adalah bendaharanya Ratu Ethiopia. Adik-adik tahu nggak bendahara itu apa? Bendahara itu orang yang megang duit. Orang yang ngatur duit yang masuk, duit yang keluar. Pokoknya dia adalah orang yang terpandang di negaranya. Orang yang dihormatin di negaranya. Bukan orang biasa. Ada apa orang Ethiopia ini lagi melakukan perjalanan dari Yerusalem kembali ke negaranya? Adik-adik tahu? Ternyata orang Ethiopia ini, si bendahara Ethiopia ini, dia baru beribadah ke bait suci yang ada di Yerusalem. Dia, walaupun dia orang Ethiopia yang kulitnya hitam, tapi dia ternyata menyembah Tuhannya Israel, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan dia, memberikan nafas kehidupan. Dia tidak menyembah dewa-dewa di negaranya. Saat itu dia lewat, dia tidak mengerti, dia membaca kitab Yesaya. Dia kebingungan. Nah, adik-adik, waktu Roh Kudus bilang sama Filipus, Filipus langsung pergi. Dia deketin orang itu keretanya. Tuan, Tuan ngerti nggak apa yang Tuan baca? Si orang Ethiopia itu bilang, kalau tidak ada yang membimbing aku, bagaimana mungkin aku bisa mengerti? Tuan, mau nggak saya menjelaskan arti firman Tuhan itu? Wah, si Ethiopia itu senang. Ayo, sini. Aku mau tahu apa arti kitab ini.
Lalu dia mengajak si Filipus naik ke keretanya dan mereka melakukan perjalanan bersama. Lalu Filipus cerita, Tuhan, kitab ini itu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang memang datang untuk menerima hukuman. Waktu dihukum Tuhan Yesus gak bilang apa-apa. Dia ceritakan tentang juru selamat, tentang Injil keselamatan. Orang Ethiopia mendengarkan dengan penuh sukacita. Oh, ternyata ini tentang juru selamat. Ternyata ada orang yang mau mati buat saya. Filipus dengan penuh semangat memberitakan Injil. Dan orang Ethiopia dengan penuh sukacita menerima Injil adik-adik. Sampai waktu mereka melewati sungai, orang Ethiopia bilang, itu ada air. Bisa nggak aku dibaptis? Si Filipus bilang, kalau Tuhan sungguh-sungguh percaya, Yesus Tuhan adalah juru selamat, Tuhan boleh dibaptis. Kalau Tuhan mau lalu orang Ethiopia itu bilang, saya percaya, saya yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya mau dibaptis, saya mau punya hidup yang baru. Lalu mereka turun dari kereta dan mereka masuk ke dalam sungai. Filipus lalu membaptis orang Ethiopia ini yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Setelah dibaptis, adik-adik tahu setelah mereka keluar dari air, tiba-tiba Filipus sudah tidak ada lagi. Ternyata Tuhan Roh Kudus sudah membawa Filipus pergi ke kota yang lain, ke kota Asdod. Saat itu sida-sida Ethiopia yang sudah dibaptis sangat bersukacita karena dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun dia tidak menemui Filipus lagi, tapi dia pulang dan dia mau menceritakan tentang juru selamat kepada orang-orang di bangsanya. Dia penuh dengan sukacita karena dia sudah diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku bangsa ataupun berdasarkan kelihatannya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Karena itu, waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia perintahkan pada muridnya, pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah segala bangsa muridku. Karena Tuhan mau semua bangsa di dunia ini mengenal Tuhan, diselamatkan, masuk ke surga. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus sama. Kita harus mengasihi semua orang. Nah, Jonah, gimana? Sekarang kamu udah mau berteman belum sama si Ochan? Iya kak, sekarang aku mau temenan sama Ochan. Aku juga mau seperti Filipus kak, dipakai untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa supaya makin banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagus itu. Kita mau belajar dari Filipus yang mau memberitakan Injil kepada orang yang asing untuk dia. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca ayat hafalan kita di Kisah Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Kita ulangin ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Udah, adik-adik ingat ya ayat hafalannya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mau menerima urapan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta ampun, minta Tuhan menyucikan dan menguduskan kita dari semua dosa kita, agar kita layak menjadi bait Roh Kudus. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saya mengerti Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menerima urapan Roh Kudus. Engkau sucikan dan kuduskan kami. Ampuni semua dosa kami, semua perbuatan kami, semua perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak menjadi bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama angkat tangan. Kita mau menerima Roh Kudus. Sama-sama naikkan satu pujian, penuhiku. Syaralayarana warala sikarada yarada Syanana yarala sikianana yarala. Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Adik-adik, kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita adik-adik. Biar kita minta Tuhan curahkan Roh Kudus ya kepada kita. Biar Roh Kudus senantiasa menolong kita. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus mengajari kita untuk mengasihi sesama kita. Adik-adik, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, biar Roh Kudus berkuasa atas setiap adik-adik. Roh Kudus memimpin adik-adik menjadikan adik-adik pribadi yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Biar Roh Kudus yang memimpin adik-adik menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai dan berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Biar Roh Kudus memberikan kesehatan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memenuhi setiap adik-adik di tempat ini, memenuhi setiap adik-adik, menjadikan adik-adik anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan, menjadi adik-adik yang berani memberitakan Injil, menjadi adik-adik yang mengasihi sesamanya, yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang melepaskan bangsa kami dari sakit penyakit, dari sakit COVID-19 Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang sertai para petugas medis yang bekerja siang dan malam. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, dan Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau, kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa memulihkan bangsa ini, memulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sekarang kita mau terima berkat, kita angkat tahan. Kita mau angkat. Tuhan menjaga dan melindungimu. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau berkelimpahan, menjadikan engkau anak yang sehat, pandai, berhasil dalam setiap kalian lakukan. Haleluya, amin.